Jadi penulis lagu kita ini adalah opung kami sendiri atas nama Adniel Lumban Tobing. Para Namboru itu dibilangnya itu lagu kebangsaan HKI. Karena semua menyanyikan lagu itu sebelum dan sesudah mendengar firman Tuhan. Mengusulkan waktu di Sibolga, mengusulkan mengganti nama HCB menjadi HKI. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian yang terhubung bersama dengan kami untuk bisa berbincang, untuk bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Saya bernama Pendeta Boy Frans Tampu Bolon. Saya seorang pendeta HKI yang ditugaskan oleh pucuk pimpinan untuk bisa melayani, belajar, dan juga bekerja di kemitraan HKI untuk bisa melayani di CGN Indonesia dan juga dalam nama Gerakan Baca Dengar Alkitab atau yang sering disebut dengan Gebada. Berbicara tentang HKI, topik kita pada saat ini membahas tentang lagu yang menjadi ikon atau ciri khas daripada gereja kita HKI. Lagu yang berjudul Hanguluan Doa Hatam yang kita nyanyikan di ketika kebaktian minggu sebelum ataupun sesudah khotbah. Ido sarana amaminam taite homma hanguluan do hatam. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang lagu itu. Siapa sih yang menjadi pencipta lagu ini? Dan siapa yang mempelopori? Apa kisah di balik dari lagu ini? Dan juga apa yang menjadi motivasi dan harapan dari lagu Hanguluan Doa Hatam? Bapak Ibu pada saat ini telah hadir bersama dengan kita seorang penatua yang menginspirasi pimpinan jemaat HKI Persiapan Bogor yang kesibukannya pada saat ini sebagai seorang pelayan Tuhan dan juga sebagai abdi daripada negara. Ya, sudah hadir bersama dengan kita Amang Sintua Doni Lumban Tobing. Halo Amang, selamat, salam sejahtera bagi kita. Nah, tolong Amang diperjelas atau dijelaskan siapa nama untuk profilnya, silakan Amang. Baik, selamat siang buat kita semua, salam sejahtera. Sebelum masuk ke pembicaraan, saya memperkenalkan diri. Saya selaku anggota Polri dan penatua di HKI. Saya dinas di Polres Jakarta Barat, Kapospol Kemanggisan. Kemudian saya bertugas di Huria Kristen Indonesia sebagai pimpinan jemaat di Jemaat Persiapan Bogor. Dari anggota Polri 9596 di penatua sudah 5 tahun. Wow, luar biasa ya, Mang. Luar biasa, Mang. Ya, untuk berbicara tentang tadi lagu Sahabat yang Diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan siapa sih yang menjadi pencipta lagu daripada Hanguluan Doa Hatam. Kira-kira Amang dijelaskan nama dan profil daripada pencipta lagu ini, karena ini sangat penting sekali untuk diketahui kita bersama begitu. Iya, silakan, betul, Mang. Dan Amang generasi kedua ya, Mang ya? Iya, betul, Mang. Ya, silakan, Amang. Saya generasi kedua, jadi penulis lagu kita ini adalah opung kami sendiri atas nama Adniel Lumban Tobing. Dia kelahiran Tarutung 30 Oktober 1914. Jadi lulus dari sekolah CHR HIS Narumonda tahun 1930. Nah, kegiatan opung ini sebelum kemerdekaan dari zaman Belanda, zaman penjajahan Jepang, semua ada. Dia hobinya menulis.
Masih banyak dan sangat banyak buku-buku yang sudah ditulis. Salah satunya lagu kita ini, Amang. Lagu Hangoluan Dohatam. Kalau para Namboru itu dibilangnya itu lagu kebangsaan HKI. Karena semua menyanyikan lagu itu sebelum dan sesudah mendengar firman Tuhan. Begitu ya, Mang. Iya, itu ditulis. Nah, Jadi emang kira-kira yang menjadi motivasi dari Opung itu pada saat itu sehingga menuliskan ini apa kira-kira begitu yang perlu kita ketahui ya, Mang? menurut Namboru Bapak Amang Tua, saat menulis di tengah malam itu ada kayak Roh Kudus lah ya. Adalah Roh Kudus datang samanya, ditulisnya lah lagu ini. Oke. Itu nama Namboru dari Amang itu siapa, Nam? Boleh tahu detailnya begitu? Yang masih ada sekarang Namboru ini Setiawan Borolumban Tobing. Jemaat di HKI Dahlia Medan. Nah, dan pada saat itu juga masih aktif di pelayanan. Masih aktif, Mang. Baik. Jadi emang kira-kira dalam kisah balik dari lagu Hangoluan Dohatam ini ternyata karena tuntunan daripada Roh Kudus. Yang kita dengar Opung ini menulis memang di keheningan malam lah itu. Di keheningan malam. Ya, kayak ada Roh Kudus, kemudian tersurat dituliskannya. Langsunglah itulah jadi sama kita ini. Oke. Baik, Amang, sangat menarik memang. Bapak Ibu sekalian, saudara yang tetap setia dalam podcast ini, sesuai dengan data yang saya terima bahwasanya pada tahun 1977, itu tepatnya pada tanggal 3 Mei, sesuai dengan harian surat kabar koran Sinar Indonesia Baru menuliskan bahwasanya Amang Adniel Lumban Tobing atau sering disebut dengan Opung Torsaid Lumban Tobing ternyata adalah bagian daripada penerus dan juga penggerak sejarah pada saat itu. Nah, jadi saya pengen tahu nih Amang kira-kira apa sih yang menginspirasi juga dari Opung ini pada saat ini untuk bisa sampai kepada tahap ini loh yang mau saya berikan kepada HKI. Sehingga HKI menerima bahwasanya ini adalah lagu yang menjadi ciri khas dari HKI. Artinya diadopsi lagu ini gitu. Kira-kira Amang prosesnya itu pada saat itu bagaimana kira-kira sesuai informasi begitu? Baik, kalau ngobrol-ngobrol dengan Namboru, jadi setelah tertulis lagu ini, yaitu yang tadi bimbingan Roh Kudus itu ya, kita pastikan lah dengan keimanan kita bahwa itu adalah bimbingan Roh Kudus, dituliskan dan karena aktif di Opung ini kan zaman dahulu menjadi ketua HKI Tarutung tuh. Oh ya, oke. Nah, jadi beliau juga mendirikan gereja kota HKI yang sekarang menjadi Tarutung Kota. Oh, iya. Jadi beliau juga pada tahun zaman HCB peralihan ke HKI ikut mengedit ADART HKI. Okay. Jadi ada satu momen di dalam musda zaman dahulu mungkin ya, musda atau sinode ya. Pada saat ini, dia menawarkan di zaman langsung. Amang Eporus pertama sebagai Eporus Sitorus. Amang TJ Sitorus. TJ Sitorus betul. Ditawarkanlah lagu ini untuk mungkin lebih bisa menghayati atau menerima firman Tuhan sebelum dan sesudah khotbah. Dan bagusnya sinode itu mensahkan, menerima secara aklamasi. Untuk bisa ditetapkan menjadi lagu sebelum dan sesudah khotbah. Menarik ya, Mang ya. Berarti kalau bisa dikatakan lagu Hangoluan Dohatam ini itu langsung Amang Opung itu menyerahkan langsung kepada pucuk pimpinan saat itu. Karena memang kalau logikanya kan dari mana Eporus tahu atau dari mana pucuk pimpinan tahu tentang sosok dari Amang Lumban Tobing ini kan begitu. Betul. Berarti langsung disampaikan. Ketika di musyawarah daerah berarti ya. Oke, menarik lagi memang saya baca di artikel dari Suara Indonesia Baru ini menuliskan bahwasanya Opung ini juga aktif dalam surat kabar Batak Bergerak. Itu bagaimana kira-kira? Menarik itu, ini. Amang. Ya. Ini pada tahun berapa saya kurang tahu juga bagaimana. Sebelum seperti sekarang banyak kegiatan orang Batak, pemuda Batak bermasmur, kemudian pemuda Batak bersatu. Di zaman Opung ini 50, kalau diberitakan kita lihat tahun 1977. 1977 di narasumber Sinar Indonesia Baru ini kan. Berarti ini kan jauh sebelum 1977 sudah ada gerakan Batak Bergerak namanya. Kebetulan
sebagai pimpinan redaksi di waktu itu. Opung ini ya zaman-zaman sesudah Belanda dan sesudah Jepang lamang ya. Jadi mau orang Batak itu bergerak, maju dalam hal yang hanya dia yang waktu itu tahu. Kita kan zaman sekarang sehingga bisa mengatakan Batak bergerak di tahun 1967 kalau nggak salah itu Mang. 1967. 1967. Iya. Oh, pergerakan itu ya waktu itu ya Mang ya. Bahasa Batak bergerak itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya kan, Amang, untuk diskusi kita ini, kira-kira Amang karya-karya lain dari Amang penulis, Amang Abdiel Lumban Tobing, kira-kira karya lain selain Hanguluan Dohatam itu yang sudah dituliskan, itu kira-kira apa bisa disampaikan begitu? Oh banyak Amang. Yang sama saya aja bukunya ada saya dokumentasi, ada buku Raja Sisingamang Raja 1 sampai 12. Sudah sampai cetakan ke-6 itu. Cetakan ke-6. Sudah. Kemudian ada buku Tarombo di kami Poparan si Raja Lumban Tobing dari generasi pertamanya sampai ke bapak saya generasi ke-16. Ini tulisannya sudah di Tarombo. Sudah. Bukunya sudah ada, betul. Okay. Kemudian ada juga seperti Budi Pekerti. Ya. Kemudian urut-urutan istiadat Batak yang lahir, memasuki rumah, pernikahan, kematian. Kematian itu panjang kan, mulai mate makar, sahur matua. Ada tulisannya dengan ejaan lama, Mang. Ejaan lama masih. Dengan ejaan lama. Itu yang bisa kami ingat itulah, Mang. Oh, berarti kan di masa itu. Di masa itu betul. Di masa itu kan belum secanggih seperti di masa kini yang sudah ya bagi percetakan sudah sangat maju. Ternyata dulu sangat aktif, berarti bisa dikatakan orang intelektualnya sangat tinggi begitu ya. Begitu dong, tuh loh. Siap. Iya, artinya memang ini menjadi kebanggaan ya. Iya. Di samping itu kira-kira apa kebanggaan dari Amang? Karena semangat nasionalisme juga hadir di situ. Kalau bangga udah pasti bangga kami. Ya, kami juga bangga walaupun bukan bagian dari Iya, apalagi kita memasuki 100 tahun sejarah ini akan tertulis ya. Kemarin di rapat-rapat kepanitiaan saya menawarkan untuk masuk dalam editing buku riwayat perjalanan HKI. Iya. Kami bangga, Bang. Kami bangga bisa menulis, bisa merekomendasi lagu Hanguluan Dohatam, kemudian bisa juga mengusulkan waktu di Sibolga mengusulkan mengganti nama HCB menjadi HKI. Sebelum disahkan di Patane Porsea. Oh, berarti tunggu sebentar, Mang. Berarti Amang ini waktu itu sudah mengusulkan nama dari HCHB menjadi HKI. Betul, Mang. Satu-satunya berarti, Mang. Wah, ini karena memang idenya dari situ kan? Iya, itu dia. Dan memang menurut tulisan ini yang ada sama kami saat ini, itu di bisa disebutkan Amang tulisannya apa gitu? Di situ ada tulisannya. Judulnya kira-kira apa itu? Pada waktu itu apa ya? Judul tulisannya apa? Maaf. HKI setengah abad. Iya, yang ditulis di koran SIP itu, Mang. Di situ dituliskan. Itulah yang menjadi fotokopinya itu masih kami simpan. Arsipnya, Mang ya. Korannya pun masih ada. Mungkin dalam keadaan ya hampir-hampir susah baca lah ya. Tapi di koran HKI setengah abad per tahun 85 ya. Di situ kami dituliskan tahun 85 itu bahwa sudah diekspos di tahun 1977 50 tahun HKI. Beliau mengusulkan pergantian nama menjadi HKI dari HCB. Selain ikut mengedit ADART ya, ADART yang baru sepeninggal HCB ke HKI. Kalau tentang Amang tanya tadi nasionalis, kalau kita baca buku Opung ini jauh ke belakang, HKI ini kan identik dengan pemberontakan di zaman dahulu. Diklaim lah. Diklaim dia. HKI ini diklaim sebagai pemberontak. Karena saat itu kan gereja samping sudah ada HKBP ya kan. Tapi tidak maksimal dalam hal pembuktiannya. Jadi nasionalis kita itu di sini diterangkan ikut kita berperang di zaman Belanda, di zaman Jepang. Berarti bisa dikatakan bahwa HKI pada saat itu, HCB pada saat itu sebagai gereja pejuang yang menjunjung baringinnya. Iya, Mang, betul lah, Mang, betul lah. Oke. Itu juga simbolis dan juga kita. bukan dari
Pecahan, dari bukan, HKBP. bukan. Memang murni daripada semangat nasionalisme. Betul. Yang pendirinya adalah Amang Sultan Malu Sultan Malu Panggabean. Panggabean. Oh begitu, Mang. Jadi kelanjutan lagi yang mau kita tahu bersama ya, Bapak Ibu dan juga sahabat sekalian, teman-teman yang ada di rumah, tentang dari lagu ini. Menurut dari informasi yang Amang terima dari lagu ini, kira-kira yang menjadi harapan daripada penulis yang mau disampaikan kepada HKI itu bagaimana kira-kira, Amang? Ada tulisan Opung ini tahun 1985 yang saya kutip. Saya lihat sebentar, Ya, Amang ya. silakan, Sambil kita berbincang-bincang, saya bisa membuka yang ada di kutipan yang bisa kami kutip untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi. Iya. Selain dari berita-berita keselamatan, ada yang menjadi nyangkut di hati saya ini, Iya, Mak. menginspirasi lah. Menginspirasi lah. Ya. Di sini ada maksud dan tujuan Opung itu untuk pembangunan panti asuhan, untuk yatim piatu dan perguruan-perguruan, mendirikan rumah sakit. Kemudian di sini juga tahun 67 tertulis untuk mengirim penginjil ke daerah yang belum pernah mendengar berita keselamatan. Iya. Kemudian mendirikan badan-badan amal, contohnya untuk usaha-usaha gereja yang bisa berpenghasilan, memperlihatkan buahnya. Tapi harus dipastikan bahwa itu jangan buah mengkal tapi busuk. Wow. Mengkal tapi busuk ini bagaimana kira-kira, Bang, ya? Itu. Yang tahu itu dia. saya tahu bahwasanya dia buahnya sudah matang baru busuk. Betul. Ini mengkal dulu baru busuk gitu, Bang, ya. Jadi Lompat kalau kira-kira. statement lengkapnya seperti ini, tulisan almarhum beliau itu mengatakan apabila perguruan-perguruan rumah sakit, panti asuhan dan badan amal lainnya tidak benar-benar menolong orang miskin, Iya. semuanya itu merupakan buah mengkal busuk dipandang dari sudut kekristenan. Ini bisa menjadi Ini pelajaran menginspirasi bersama ini. kita menurutku, Amang. Wah. Di usia muda, di kemajuan teknologi. Ini statement ini keluar di ulang tahun HKI yang ke-50, Bang, ya. Iya, tahun 77. Ini kita akan sebentar lagi merayakan umur HKI yang ke-97. Dan di tahun 2027 kita akan merayakan HKI yang ke-100 tahun. 100 tahun. Wah, berarti ini JPR kita bersama ini ternyata HKI memang pada masa itu udah sangat-sangat menginspirasi ya. Betul, Begitu Amang, ya, betul, Amang. Untuk selanjutnya dari segi diskusi kita pada saat ini, Amang, bisa kira-kira Amang jelaskan dari segi paparan lah ya, paparan dari Opung ini yang masih ada pada saat ini, supaya nanti ketika kita membutuhkan data lebih valid ataupun sejarah lebih valid, kita bisa menjumpai begitu orang-orang yang masih semangat dalam pelayanan begitu. Boleh disampaikan begitu kira-kira, Mang? Baik. Keluarga kita ya, paparan Baik, dari baik. Datuk ya Opung ini. Opung Adniel Lumban Tobing ini bukan penatua, bukan sintua. Bukan penatua, bukan sintua. Bukan penatua, bukan sintua, tapi menjadi kalau sekarang majelis pusat ya. Iya. Kalau zaman dahulu nggak tahu apa namanya itu. Iya, Yang pasti majelis pusat. Kami poparannya hampir tidak ada yang tidak dihakai. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Iya. Maksudnya nggak ada penerus begitu maksudnya, Mang? Tidak ada yang keluar dari HKI. Oh, Mang. yang tidak keluar. Iya. Oh. Jadi anaknya, anak paling gede Sintua di HKI Dahlia sampai Oke. emeritus. Namanya boleh tahu? Sintua Pol Tak Lumban Tobing. Oke, ya. Ya itulah Ama Torsaid. Oh, oke, pangguaran lah ya, Mang, ya. Pangguarannya. Iya, Dan baik. bapakku sendiri bontot di antara mereka. Iya. Sintua Jonar Lumban Tobing mangula di HKI Martoba Pematang Siantar. Martoba. Oh. Nah, berikutnya ke saya. Oke. Ya, di level Tobingnya, belum borunya ini emang. Nah, oke, baik. Nah, di level anak sekarang sudah ada Kevin Johannes Lumban Pada saat ini Tobing. di mana dia, Mang? Dia anak kita sekarang kuliah di STT Jakarta. Jakarta. Iya. Oke. Bantuan, mudah-mudahan dalam tahun ini bisa menyelesaikan sidang dan studinya. Amin. Iya. Kita doakan bersama-sama ya Bapak Ibu. Untuk Ya. bisa menjadi generasi penerus yang meneruskan apapun yang menjadi Iya. cita-cita amang tuanya. Betul. Amin. Amin. Betul. Gitulah kalau anak almarhum Adniel Lumban Tobing, Iya. 3 lagi perempuan masih ada. Oke, masih hidup. Masih hidup. Oh, Semuanya di HKI Dahlia. Tiga-tiganya, Mang? Tiga-tiganya. Oh, oke. Iya, jadi anak amang tua itu
masih juga di situ. Karena memang mereka di Medan ya, di Medan. Jadi tidak ada yang tidak dihakai lah, Mang. Semua dihakai begitu. Iya, dihakai. Oh, baik. Jadi kira-kira Mang dari diskusi kita ini kita telah mengetahui tadi riwayat singkat dari Amang Tobing Adniel, ya Opung Torsaid. Said Lumban Tobing. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, dalam lagu Hanguluandu Hatam ini tentu akan tetap semangat, tetap menggembara dan juga menggelora dalam pelayan di Hura Kristen Indonesia. Tentu kita harus tahu bagaimana kisah dan sejarah dari lagu ini. Makanya kita tetap berdiskusi, ya walaupun memang diskusi kita ini belum sempurna Betul, begitu betul, ya, Mang, ya. betul ya. Karena memang sesuai data-data kita masih penuh dengan keterbatasan, Masih tapi minim. ini yang bisa kita berikan bagi kita semua. Tapi kepada Bapak Ibu sekalian, kita bisa tetap mendoakan supaya tetap sejarah dari lagu ini tetap terjaga dan berkembang, supaya setiap orang mengetahui bahwasanya ini loh HKI, gereja yang kita cintai dan kita sayangi. Oke, yang selanjutnya Amang, boleh kira-kira harapan dan juga keinginan masukan dari Amang supaya kedepannya di umur HKI yang ke-97 ini atau menjelang 100 tahun bisa ada masukan dan juga inspirasi yang baru dari Amang kira-kira. Boleh disampaikan Amang, harapan Amang selaku generasi kedua sebagai ahli waris daripada lagu ini bisa kita sampaikan kepada pemirsa sekalian begitu. Baik, kalau selaku generasi kedua, saya secara pribadi menyarankan untuk kantor pusat atau pucuk pimpinan mengumpulkan sejarah-sejarah ini. Iya. Karena Bila perlu kita dibuat dokumenter begitu. betul itulah pertamanya. Ya. Jadi supaya kita tahu perkembangan step by step. Iya. Bahkan ini setelah 50 tahun kita tahu jumlah huria sekian. Betul. Di 100 tahun nanti 3 tahun yang akan datang menjadi sekian. Iya. Jadi paling utama sejarah, sama seperti yang kita buat sekarang ini, kita kumpulkan sejarah-sejarah menerangkan perjalanan HKI menuju 1 abad. Baik. Itu yang paling utama itu, Mang. Iya, Paling seharusnya. utama, Mang. Betul. Kemudian yang kedua, masukan-masukan dari kami mudah-mudahan berkenan untuk merangkul anak-anak HKI yang belum terjamah selama ini. Seperti yang diterangkan atau tertulis di dalam tulisan Opung itu, dari zaman dulu ternyata sudah ada zending. Dan sekarang baru belakangan ini yang kita laksanakan. Dari 50 tahun yang lalu, kita belum melihat zending secara spesifik ya. Walaupun sekarang sudah sampai ke Kalimantan zending kita. Itu kita harus apresiasi lah. Kita harus apresiasi. Tapi menurut kami masih kurang, Amang. Iya. Masih kurang. Dan banyak sekali jemaat-jemaat HKI dimanapun berada tidak kembali ke HKI, Amang. Itu yang kita sangat sayangkan. Mari kita introspeksi supaya mereka bisa kembali ke HKI untuk menjadi militan-militan HKI. Dan mengingat sejarah bahwasanya sejarah, bagaimana betul. HKI berdiri begitu. Iya, Mang. Betul. Baik. Kalau saran kami begitu, Mang. Yang pasti kalau usul kami, HKI harus terbuka. Iya. Harus terbuka dan harus berevolusi. Tidak kaku, supaya anak-anak muda kita ini tidak keluar dari HKI. Iya. Tidak mengikuti sinode-sinode lain, walaupun itu tetap positif. Iya. Dalam arti seperti yang Amang bilang juga tadi, Mang, menjunjung baringinnya. Iya. Jadi generasi muda ini mari kita tetap rangkul, dan dalam hal peribadatan kita harus terbuka dan berevolusi. Itu menurutku, Mang. Wah, terima kasih, Mang. Ini sangat menginspirasi untuk kaum muda memang ini. Apalagi PNB yang tetap semangat dalam pelayanan di Gereja Hura Kristen Indonesia. Kita semua sama-sama mendoakan supaya harapan yang dikatakan oleh Amang Tobing tadi bisa ya Tuhan kehendaki dan Amin. Tuhan kabulkan begitu. Sebentar kepada kita semua, saya akan bacakan sedikit karena saya mendapatkan tulisan dari Amang almarhum Adniel Lumban Tobing yang dituliskan melalui koran Sinar Indonesia Baru pada tanggal, kalau saya melihat dalam tulisan ini, pada tanggal 3 Mei 1977. Saya akan bacakan bagi kita untuk riwayatnya dan pelayanannya. Pengalaman pertama bahwasanya Amang ini menjadi
koresponden harian Andalas di Medan. Yang kedua menjadi redaktur surat kabar Batak Bergerak yang seperti dikatakan oleh Amang Tobing tadi di Tarutung. Dan bersama dengan saudara Sultan Amir Hamzah Lumantobing dan Sultan Sumurung Lumantobing yang juga adalah bagian daripada perintis kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Betul. Dan sewaktu pendudukan Jepang, yang pertama sebagai wakil kepala kantor Gunsebu Jo Senham atau kantor pelayanan di Sibolga. Dan pada waktu Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1943, sewaktu kapal berlayar ke Gunung Sitoli untuk mendirikan kantor cabang pelayan di sana, kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Namanya kapal Tapanuli Maru, ditembaki oleh kapal selam sekutu sehingga tenggelam. Yang selanjutnya sebagai aktif dalam pengurusan gereja HCHB, Huria Kristen Batak, mengusulkan perubahan nama HCHB menjadi HKI, Huria Kristen Indonesia. Kemudian disahkan di Sinode HCHB di Pataneh Porsea. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Dan ini informasi yang terbaru yang kita terima. Ternyata Amang Abniel Lumantobing adalah seorang yang mengusulkan perubahan nama dari HCHB menjadi HKI. Ini sejarah bagi kita Bapak Ibu. Kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesibukan daripada Amang ini, penulis adalah Kepala Jawatan Sosial di Tarutung. Yang kedua menjadi Ketua Huria Kristen Indonesia HKI di Tarutung. Kalau sekarang disebut HKI Tarutung Kota. Tadi sudah disebutkan oleh ahli waris dari Amang ini. Kemudian mendirikan gereja HKI yang sekarang di Tarutung yang tadi saya sebutkan tadi. Yang tadinya sebagai ketua, ternyata juga sebagai pendiri gereja HKI Tarutung Kota. Kemudian yang keempat ini adalah mengarang syair lagu evangelis HKI yang berjudul Hanguluan Dohatam. Yang kelima, memperluas cabang-cabang pendidikan dalam perguruan HKI Tarutung dan juga seperti SGB dan SGA. Dan juga aktif waktu itu sebagai pengarang buku seperti dikatakan Amang Daniel Tobing tadi. Bukunya yang antara lain adalah Budi Pekerti dan juga Sejarah Sisingamangaraja 1 sampai yang ke-12. Cetakan terakhirnya pada sesi yang ke-6 pada tahun 1967. Dan juga sebagai penyusun Tarombo Sisinga Tarombo Siraja Lumantobing. Kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu yang harus kita tahu juga. Amang ini menerima bintang perak dari Amang Pucuk pimpinan di Pematang Siantar pada saat itu. Yang pada saat itu sebagai pengurus adalah Amang Pendeta TJ Sitorus. Kemudian jababan terakhir di pemerintahan adalah sebagai Kepala Bagian Kantor Perwakilan Departemen Sosial Provinsi Sumatera Utara atau lebih dikenal sebagai anggota DPRD pada saat itu di Medan dan pensiun pada tahun 1971. Ini dituliskan pada tanggal 12 Maret 1985. Dituliskan langsung oleh Amang Adniel Lumantobing. Tertanda tangan. Bagaimana harapan Amang selaku menjadi oparan ataupun generasi keturunan dari Amang ini, opung yang kita kasihi ini, supaya HKI ke depannya bisa lebih tetap rendah hati, supaya tetap menjadi berkat bagi setiap orang. Begitu Amang, boleh disampaikan begitu harapannya. Wah, kalau harapan komang banyak kali Amang. Banyak sekali Amang ya. Banyak kali, gitu. aduh. Itulah sangkin militannya. Tapi yang pasti satu Amang. Ya. Selain kebanggaan itu, aku berharap kan gereja kita ini hampir 1 abad ini Amang. Iya betul Amang. Hampir 1 abad. Usia yang sangat tinggi. Di 2027. Iya, 2027. Iya. Harapanku cuma satu. Semoga pohon dalam arti HKI itu sendiri yang sudah tua menghasilkan buah-buah yang baik. Supaya tidak ditebang oleh pemilik kebun anggur itu. Terima kasih. Sangat teologis Amang ya. Aduh, ini bahasanya sangat, waduh ini beban tersendiri nih. Terima kasih banyak Amang untuk Sama-sama, statement terakhirnya Mas. begitu. Sama-sama. Semoga tetap menginspirasi kita dan juga tetap dalam kekayaan dari HKI tersendiri. Demikian Bapak Ibu yang menjadi hasil diskusi bincang-bincang kita. Semoga semakin menginspirasi Amang ya. Iya Mang. Dan Amang pun semakin sehat. Amin. Melayani di gerejanya HKI dan juga di negara sebagai abdi negara
yang Tuhan percayakan. Siap, Pak. Dan juga semua keturunan dari Amang Tuhan memberkati. Amin, amin. Sebagai bagian daripada perintis dari perjuangan di Huria Kristen Indonesia. Semoga Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu kembali di sesi ataupun di wacana yang lain dalam diskusi kita. Tuhan memberkati. Boleh Amang sama-sama kita katakan Lasroham Ohakai. Lasroham Ohakai. Ohakai.